Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila dengan NIM 19060026 Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 9, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dengan teori mazhab neoklasik. Yang pertama yaitu ada pendekatan marginal. Konsep marginal yang sering disebut sebagai kontribusi utama dari aliran atau mazhab Austria. Akan tetapi jika ditelusuri ke belakang, ternyata teori ini telah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu, tepatnya oleh Hendrik Goosen. Ia telah lama menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan atau faedah atau utility dari pengkonsumsian sejenis barang. Menurutnya, faedah tambahan atau marginal utility dari pengkonsumsian suatu macam barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Pernyataan ini kemudian dijadikan semacam dalil dan lebih dikenal sebagai hukum Goosen pertama. Dalam hukum Goosen kedua, ia menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tak terbatas. Yang kedua yaitu mazhab Austria. Sebelum sudah dikatakan bahwa para pendukung dan pemakai konsep marginal kebanyakan berasal dari University Wiener di Austria. Pandangan mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu penerapan kalkulus dalam pengembangan teori-teori mereka. Karena dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi yang ekonomi Austria, pandangan mereka dalam berbagai buku ajar dimasukkan ke dalam aliran tersendiri yang disebut mazhab Austria atau Austrian School of Economics. Tiga tokoh utama mazhab Austria tersebut adalah Karl Mayer, Friedrich von Wieser, dan Eugen von Bauer. Karl Mayer pada tahun 1840 sampai 1921 menjabat sebagai profesor ekonomi di Universitas Wiener. Dari tahun 1873 hingga 1903, karya utamanya adalah Grundsätze der Wirtschaftswissenschaft. Pada tahun 1871, dalam buku tersebut, Mayer mengembangkan teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Pada tahun 1903, kedudukan Mayer di Universitas Wiener digantikan oleh Friedrich von Wieser pada tahun 1851 sampai 1920. Karya utama von Wieser antara lain yaitu Über die Ursprung und die Hauptsätze des wirtschaftlichen Wortes pada tahun 1884, Der Naturlehre pada tahun 1889, dan teori der Geselllichen Wirtschaft pada tahun 1914. Wieser dipandang sangat berjasa dalam mengembangkan teori utilitas marginal Mayer dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas atau opportunity cost. Kedudukan Wieser kemudian digantikan pula oleh Eugen von Bauer pada tahun 1851 sampai dengan 1914. Kontribusi utama Bauer adalah dalam pengembangan teori tentang modal atau theory of capital dan teori tentang tingkat suku bunga. Hal ini dapat diikuti dari bukunya Capital and Interest pada tahun 1884. Karyanya yang lain juga menyangkut masalah modal adalah Positive Theory of Capital pada tahun 1889. Teori-teori yang dikembangkan oleh ketiga tokoh aliran Austria di atas kemudian diikuti oleh dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh lain seperti Knut Wicksell, Von Mises, V.A. Hanye, dan J.R. Hicks. Baiklah, yang ketiga ada mazhab Lausanne.
Walras dapat dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lausanne atau Lausanne School of Economic. Karyanya yaitu Element of Poor Economic pada tahun 1878. Dianggap sebagai suatu mahakarya dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya tersebut, Walras menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Namun, sayangnya konsep dan model keseimbangan ini yang sudah dikembangkan Walras ini tidak diperhatikan oleh para pakar ekonomi pada zamannya. Sewaktu Walras meninggal, kedudukannya di Universitas Lausanne digantikan oleh Vilfredo Pareto. Pareto sebetulnya kebangsaan Hali, tetapi kemudian lebih banyak berkiprah di Lausanne, Swiss. Menurut Pareto, suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut dengan efisiensi jika dalam suatu realokasi tidak ada seseorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau kedudukannya. Yang keempat ada mazhab Cambridge. Marshall sebagai pelopor aliran atau mazhab Cambridge atau Cambridge School of Economy di Inggris, Marshall dianggap sebagai sangat berjasa dalam memahami azas dan postbulat pandangan ekonomi yang kemudian pakar klasik dan pakar neoklasik sebelumnya. Teori-teori yang dikembangkan kaum marginal sangat berbeda dengan teori yang dikembangkan pakar-pakar klasik tentang harga. Kalau kaum klasik melihat harga-harga dari sisi produksi atau dari jumlah pengorbanan yang dikeluarkan, kaum marginal melihatnya dari sisi konsumen, yaitu dari kepuasan marginal atau marginal utility, pengkonsumsian satu unit barang terakhir. Marshall tidak menyangka kedua konsep di atas, Marshall tidak menyalahkan kedua konsep di atas, tetapi menggabungkannya. Menurut Marshall, selain oleh biaya, harga juga mempengaruhi oleh unsur subjektif lainnya, baik dari pihak konsumen maupun dari pihak produsen. Dengan demikian, kesimpulan Marshall tentang harga merupakan konsistensi kedua konsep di atas. Lebih jelasnya lagi, bagi Marshall, harga terbentuk sebagai integrasi dua kekuatan di pasar, penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Integrasi dari pihak produsen dan yang menentukan harga di pasar, bukan produsen saja yang dikonsumen saja, tetapi kedua-duanya. Pertemuan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga yang terbentuk di pasar. Perbedaan lain antara Marshall dengan kaum klasik ialah dalam pendekatan penelitian. Kalau kaum klasik lebih banyak menggunakan metode induktif, Marshall mengkomunikasikan metode induktif dengan metode deduktif. Pada tahun 1908, kedudukan Marshall sebagai ketua jurusan ekonomi politik digantikan oleh muridnya yaitu Arthur Getchell Pigot pada tahun 1877 sampai dengan 1959. Pigot adalah orang yang pertama yang mengemukakan konsep real Belgi effect yang kemudian lebih dikenal dengan dampak Pigot yang disebabkan oleh meningkatnya nilai real dari kekayaan liquid sebagai konsekuensi dari turunnya harga-harga. Yang kelima, persaingan monopolistis dan pasar tidak sempurna. Atas dasar pemikiran Sraffa Chamberlain, profesor ekonomi dari Harvard, memusatkan perhatian pada pasar monopolistik dalam bukunya The Theory of Monopolistic Competition tahun 1933. Dalam bukunya, Chamberlain antara lain menyebutkan bahwa banyak asumsi yang digunakan dalam model pasar persaingan sempurna, terutama untuk semua produk homogen tidak terbatas. Gambaran di atas menjadi ciri utama dari bentuk pasar persaingan monopolistik. Dalam persaingan tersebut, suatu perusahaan dapat menaikkan harga relatif terhadap harga perusahaan-perusahaan persaingan tanpa kehilangan penjualan.
Kurva permintaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai slope negatif atau miring dari atas ke kanan bawah dan tidak horizontal seperti dalam model pasar persaingan sempurna. Kombinasi dari kenyataan banyaknya perusahaan di pasar seperti pasar persaingan sempurna dan bentuk kurva permintaan mempunyai slope negatif seperti dalam pasar monopoli inilah yang menjadi ciri khusus model pasar persaingan monopolistik. Biasanya harga yang terbentuk dalam pasar monopolistik lebih tinggi dari harga-harga yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna. Analisis yang agak mirip dengan pandangan Chamberlain dilakukan oleh John Robinson. Dari Cambridge, Inggris, perbedaannya kalau Chamberlain lebih tertuju pada pasar persaingan monopolistik. Sedangkan Joan Robinson lebih terfokus pada penambahan pasar persaingan yang tidak sempurna. Menurutnya dalam pasar persaingan tak sempurna, tiap perusahaan memegang pasar monopoli. Yang terakhir yaitu games teori dan informasi asimetris. Untuk menjelaskan perilaku ekonomi dalam pasar yang hanya diisi oleh segelintir perilaku ekonomi, dikembangkan games theory. Konsep games theory atau disingkat dengan GT yang dikembangkan oleh Nash bekerja di atas asumsi informasi yang simetris. Artinya, tiap pemain memiliki informasi yang sama. Oleh pakar lain yaitu John Hansei dikembangkan GT yang beroperasi dalam situasi yang informasinya bersifat asimetris. Kemudian oleh Reinhard Seilten, GT dikembangkan untuk situasi yang lebih dinamis. Pengembangan konsep informasi asimetris tidak berhenti di tangan Fickney dan Mirrlees. Ada Akerlof yang pertama kali mengembangkan teori umum tentang pasar dengan informasi asimetris, mengembangkan yang menjelaskan pentingnya informasi pasar dalam tulisannya yang berbentuk The Market for Lemons. Untuk membuktikan teori pemilikan yang tidak dapat atau advanced selection, ia mencontohkan seorang penjual mobil bekas. Menurut Akerlof, seorang salesman yang lebih mengetahui tentang mobil daripada pembeli mobil bekas akan memanjiri pasar dengan barang berkualitas rendah. Dalam kasus salesman mobil bekas, mungkin banyak orang yang menjual mobil bermutu rendah. Sebagai dealer pun mungkin akan mencoba menawarkan garansi untuk kendaraan yang mereka jual. Sekian materi dari saya. Apabila materi saya salah atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.